بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب kita murojaah sebentar ya. Dinan fala. Di situ ada berapa bacaan jemaah? Dinan fa. Ada berapa bacaan? Ada berapa? 2 1. Ya, bentuk mad tabi'inya di situ apa? Kasra diikuti ya, sukun. Yang kedua ikhfa hakiki seperti biasa. Huruf ikhfa hakiki itu apa saja? Ta, fa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Santum. Baik. Kalau misalkan Anda berhenti di wa man yabtaghi ghairal islami dina. Nah, namanya bacaan apa? Mad iwad. Apa yang dinamakan mad iwad? Setiap fathatain yang dibaca waqaf selain ta marbutah. Baik. Kalau tak marbutah dibacanya gimana? Dibaca seperti ha, sukun, disukunkan. Baik. Lanjut dulu. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات haqqu. Namanya bacaan apa ini? Idgham bi ghunnah. Jangan lupa melebur disertai mendengung ya. Ayo ulangi lagi. Wa syahidu namanya bacaan mad jaiz munfasil. Kenapa dinamakan mad jaiz munfasil? Karena ada mad bertemu dengan hamzah di kalimat yang berbeda. Nah, bentuk madnya di sini apa? Dhamma diikuti waw sukun. Kalau di kalimat wajaa namanya bacaan apa? Mad wajib muttasil karena ada mad bertemu dengan hamzah di satu
kata. Bentuk matnya di sini apa? Fathah diikuti alif. Baik, kita lanjutkan. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Baik, adh-dhalimin di sini namanya bacaan loh, enggak, yang ujung, yang paling ujung. Ya, mad arid lis sukun. Apa yang dinamakan mad arid lis sukun? Mad bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya 2, 4 atau 6. Yang paling sempurna dibaca 6 harakat. Thayyib. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله Taib. Ghafurur Ra namanya bacaan Rurra. Idgham bila gunna. Idgham bila gunna itu hurufnya ada berapa? Apa saja? Lam sama ra. Bagaimana cara membacanya? Ya, masuk atau melebur tanpa dengung. Idgham bila gunna ini termasuk bagian dari hukum apa? Nun sukun dan tan. Ya, apa jemaah? Ya, nun sukun dan tanwin itu ada berapa hukumnya? Ada? Masya Allah, ini serupa ya. Nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah itu hukumnya ada berapa? Ada 4, ada yang mengatakan 5 ya. Nah, kalau di buku sini ya, idghamnya itu diperinci, berarti 5 ya. Yang pertama
Idhar halqi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha ain ghain kha. Cara membacanya dibaca jelas ya, tanpa ditahan, tanpa di ya, thaib. Kemudian yang kedua, idgham bi gunna apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu. Cara membacanya ya, masuk atau melebur disertai mendengung. Yang ketiga, idgham bila gunna apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam atau ra. Cara membacanya tadi melebur tanpa dengung. Yang keempat, iqlab apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf yaitu huruf ba. Cara membacanya mengganti suara nun sukun atau tanwin dengan suara mim sukun ya, sudah lupa jemaah. Nah, yang terakhir adalah ikhfa haqiqi, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, fa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sad, dad, dha, fa, qaf, kaf. Nah, itu ya. Kemudian kalau hukum mim sukun ada berapa? Ada 3. Yang pertama, idgham mi apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Yang kedua, ikhfa syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Yang ketiga, idhar syafawi apabila nun sukun nun sukun sih, mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Berarti kalau selain mim dan ba ada berapa huruf? Ada 26 huruf ya. Apa saja ya, pokoknya selain mim dan ba gitu ya, daripada antum ribet nyebutin nanti ya. Baik, kita lanjutkan sampai ayat berapa tadi? Sekarang ayat 90 ya. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufra. Ayo 2 3. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufra lan tuqbala tawbatuhum Ini di mushaf antum tidak ada tanda wakafnya ya. Ada. Di sini ada jim. Di taubatuhum ini. Ya, baik. Wa ulaika humud dhallun. Baik jemaah, ad-dhallun, dhallu. Namanya bacaan apa? Mad lazim apa? Mad lazim kilmi muthaqqal. Ya, panjangnya berapa? Wajib dibaca 6. Mad lazim itu dibagi menjadi berapa? Apa saja? Mad lazim kilmi sama mad lazim harfi. Mad lazim kilmi itu dibagi menjadi 1, mad lazim kilmi muthaqqal, mad lazim kilmi mukhaffaf. Apa yang dinamakan mad lazim kilmi muthaqqal? Yaitu mad bertemu dengan huruf tasydid. Ya, contohnya al-haqqah, ad-dhallina, qul atuhajjunni. Nah, ini namanya mad lazim kilmi
mutsaqqal. Kalau yang kedua mad lazim kalimi mukhaffaf. Apa yang dinamakan mad lazim kalimi mukhaffaf? Ya, mad bertemu dengan huruf sukun. Di Al-Qur'an itu contohnya cuman ada 2 dalam ayat yang sama tapi beda, dalam surat yang sama tapi beda ayat. Yang pertama apa contohnya? Al-ana di surat apa kemarin? Ayat 51 sama ya, thayyib, jangan dilupakan ya. Kemudian bagian yang kedua adalah mad lazim harfi. Mad lazim harfi itu dibagi menjadi 2. 1 mad lazim harfi mutsaqqal. Apa yang dinamakan mad lazim harfi mutsaqqal? Apa jemaah? Ya, apabila mad bertemu dengan apa? Satu orang ayo. Yang keras suaranya siapa yang mau jawab, angkat tangan. Mosok sudah lupa, ini materi terakhir ini. Ayo. Apabila ayo, yang dinamakan mad lazim harfi mutsaqqal. Apabila mad bertemu dengan huruf tasdid pada huruf muqatta'ah. Ya. Ya, jadi gampangnya jemaah, ya. Mad lazim harfi ini erat hubungannya dengan fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu apa? Alif lam mim ta sin mim. Alif lam mim ra kaf ha ya ain. Lanjutin ya. Ayo, terus apa lagi? Hamim, Yasin. Tapi yang dinamakan mad lazim harfi mutsaqqal adalah ya huruf-huruf yang ada di fawatihus suwar kemudian ada tasdidnya. Berarti alif lam mim, lam di alif lam mim, kemudian tosim, sim di tosim mim. Sisanya namanya mad lazim harfi mukhaffaf ya. Jadi itu ada di fawatihus suwar. Kalau ditulis bentuknya huruf ya. Jadi huruf. Tapi kalau ditulis ada madnya ya. Insyaallah antum harusnya sudah paham ya. Baik, kita lanjutkan ayat terakhir. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim. Ayat 2 3. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Baik jemaah, silakan buka bukunya. Pada malam hari ini kita insyaallah akan
melanjutkan pembahasan kita di seputar hukum ra ya. Hukum ra sebagaimana kita tahu ya, itu dibagi menjadi dua, yaitu tafkhim dan tarqiq, dibaca tebal dan dibaca tipis. Silahkan buka bukunya di halaman berapa jemaah? Halaman 76. Hukum ra ya. Biar antum paham, nanti antum yang menjelaskan ya. Ana bacakan contohnya ya. Ini di halaman 76 ini adalah ra yang dibaca tebal atau tafkhim. Nah, sudah ketemu semuanya jemaah? Halaman 76. Baik. Ra tafkhim ya. Di situ sudah ada rumusnya ya, ada nomornya. Nomor itu sesuai dengan contoh yang ada di bawahnya. Berarti kalau nomor 1 contohnya di nomor 1. Kita langsung baca contohnya ya. Nanti antum yang menjelaskan. Ustaz, kenapa kok harus saya menjelaskan biar antum lebih paham? Ya. Selama ini ana yakin ya, antum itu berpemahaman huruf ra yang dibaca tebal itu hanya satu, ra yang berharakat fathah atau dhamma, atau ra sukun yang didahului harakat fathah atau dhamma. Betul jemaah? Ternyata banyak ya. Tidak hanya itu ya. Yang pertama, mari kita baca contohnya. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Ayo dibaca jemaah 2 3. رمضان الرحمن. Ya, di contoh-contoh ini ra yang dibaca tebal, ra yang apa? Berharokat fathah. Sudah sampai di sini paham insyaallah ya. Kita lanjut. Berarti yang pertama ra yang dibaca tafkhim atau tebal adalah ra yang berharokat. Ya, bagus. Baik, contoh kedua kita baca. Alam naj'alil arda mihada. Dibaca jemaah. وآتينا عيسى ابن مريم. Di contoh yang kedua ini ya, di contoh-contoh nomor 2 ini kira-kira ra di sini posisinya seperti apa? Ra sukun didahului harokat fathah. Berarti yang kedua ra sukun didahului harakat fathah. Ana tulis dulu ya. Spidol ada ya? Pakai ini dari pikiran. Insyaallah. Nah, perhatikan juga yang pertama dalam bahasa pertama adalah ra tafkhim atau tebal. Yang pertama tadi bagaimana? Satu ra fathah. Yang kedua apa tadi? Ra sukun didahului fathah. Baik, kita lanjutkan dulu contoh nomor 3. Silakan dibaca. Nanti antum ya seperti biasa menjelaskan. Kalau rasa nanti ada sempurnakan, kalau salah tidak ada berarti. Contoh yang ketiga, wal 'asr wal fajr bi awwalil hashr. Dalam contoh-contoh ini atau apa namanya?
Siapa yang bisa memberikan definisi atau pengertian Allah yang dibaca tasbih nomor 3? Ayo siapa? Tangan. Silakan. Ada yang lain? Masih belum tepat. Silakan. Didahului oleh suku atau ya, kemudian sebelumnya kota. Masih salah. Ayo. Ya silakan. Roh yang dibaca lakof, Ya. yang didahului dengan sukun dan sebelumnya adalah Iya. Perhatikan jemaah ya, akan jelaskan. Pada dasarnya awalnya itu yang ketiga ini kalau ini sukun atau harga. Wal asri. Kemudian wal fajr. Kemudian di awalil hash. Berharga atau tidak? Berharga. Berarti bunyinya apa ini? Ini sudah tak kasih nama bunyinya. Ayo. Ya, roh sukun karena dibaca wakof didahului huruf sukun selain huruf iya dan huruf sebelumnya berharga. Paham dari sini? Ada ulang lagi. Jadi roh sukun karena dibaca wakof, kemudian huruf sebelumnya sukun selain huruf ya, dan huruf sebelumnya huruf sebelum sukun itu berharga ha. Ya. Dulu nanti dari sini. Nah. Kalau iya khair dibaca apa atau tulis? Kalau ya, anak terus dulu sebelum lupa. Yang ketiga, ya, apa bahasanya ini? Oh, ya, sukun ya, dalam huruf karena di wakof ya, terus, sebelumnya ya huruf sukun selain iya, terus ada tambahannya. Nah, sebelumnya terangkat fathah. Kok panjang saja ya? Terus panjang berharga. Berarti seandainya misalnya ada roh sukun, ya. Sebelumnya sukun, tapi sebelum sukun itu kasroh. Yaudah kalau ini, ini apa dari ini? Nanti kita lihat dia roh yang dibaca tartib ya. Baik. Yang sampai yang ketiga ini bisa dipahami atau tidak? Ya, semuanya paham ya? Yang tidak paham katakan daripada nanti sudah lanjut ternyata langsung sebut tak paham ya. Angkat yang bukan angkat ini. Katanya, kalau paham semua ya. Soalnya kalau perempuan suku juga apa itu doa. Nah itu kalau perempuan laki-laki yang itu berarti ada dua kemungkinan. Kalau paham yang kedua kadang-kadang nyambung. Ya. Kadang-kadang yang paham ya. Jadi ada lagi yang pertama yang dibaca tebal, satu roh yang berharga, fathah yang kedua roh sukun didahului harga, yang ketiga roh sukun karena dibaca wakof sebelumnya huruf sukun selain ya dan sebelumnya lagi berharga ya panjang dan serupaannya. Kemudian yang keempat lagi kita baca gampang ini. Narullahi bil-muqadah. Kemudian Narullahi
Ya. Ro, goma. Jadi ro setiap ro terhadap goma maka harus dibaca tebal. Gampang langsung ya. Duduk. Kalau yang mudah baca mana ya? Contoh yang kelima. Allamal Jadi poin yang kedua adalah
roh sukun didahului ya hamzah wasal, atau kita bisa istilahkan roh sukun sebelumnya kasroh anillah ya. Jadi yang kasih bukan ini. Yang ketujuh ya, roh sukun didahului ya hamzah wasal atau roh sukun ya sebelumnya kasroh kasroh itu bukan kasroh asli ya. Jadi kasroh itu palsu kalau kita bahasakan dengan bahasa yang gampang. Nah, yang terakhir ya, dari kalau juga ada adalah kita baca dulu. Inna jahannama kanat mirsada. Ayo lihat. Di poin terakhirnya apa dia? Roh sukun didahului harkat kasroh ya. Bukankah Allah roh sukun didahului harkat kasroh sudah dipisahkan ya. Tapi kalau setelah roh sukun tadi ya, roh sukun yang didahului harkat kasroh tadi hurufnya huruf istiqlal ya, selain yang berharkat kasroh maka wajib dibaca tebal. Jadi poinnya apa sini? Roh sukun didahului harkat kasroh, setelahnya huruf istiqlal, selain yang berharkat kasroh. Kita coba lagi Indonesia. Jadi yang kelima saja. 8 apa tadi? Roh sukun ya didahului ini apa ya kasroh. Ini jelas sekali. Jadi kalau ada roh sukun sebelumnya harkat kasroh dan setelah huruf istiqlal yang tidak berharkat kasroh maka dibaca. Pertanyaannya sekarang, kalau ada roh sukun sebelumnya berharkat kasroh kemudian bertemu dengan huruf istiqlal tapi huruf istiqlalnya berharkat kasroh, dibaca gimana? Nah, ini boleh dibaca dua, boleh dibaca tebal, boleh dibaca siapa yang bisa disebutnya apa ya? Roh sukun tidak berharkat kasroh kemudian setelahnya huruf istiqlal tapi berharkat kasroh. I ya, boleh dibaca I, boleh dibaca I ya. Jadi boleh dibaca dua. Apa tadi? Kalau ada roh sukun
sebelumnya berharokat kasroh, setelahnya hurufnya la tapi berharokat kasroh. Nah, ini kira-kira berarti kalau ditambah itu ada 9. Tapi yang ini tadi boleh dua baca, boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Oh, banyak ternyata ya yang dibaca tebal. Selama ini kan kepala itu kan yang dibaca tebal. Kalau berharokat atau dhamma atau suku tidak beri harga atau ternyata banyak ya, ada sekitar 8. Kalau yang tadi maksudnya ada 9 ya. Dipahami kan? Ya, baik. Lain ketujuh itu yang sebelumnya misalnya. Kenapa? Yang kami kita dijawabnya itu. Nah, coba kami hadir. Harus banyak tebal, harus sebelumnya hamzah. Kenapa? Katanya kita bisa tebal. Ya. Terusnya itu yang ada hamzah ya. Kalau yang harus rasulun. Yang suku dikali hamzah rasul. Ya. Iya. Hamzahnya apa ada hamzah dan tebal. Ya, kita itu kalimat amir tabu yang itu kan ada hamzah ya. Ya. Terus ada sukun. Apa itu? Kalau itu juga kan? Iya. Jadi nomor 7 ini poinnya. Ya. Ini adalah sukun sebelumnya ada hamzah rasul. Kita ada poinnya. Sukun sebelumnya ada hamzah rasul. Ya. Nah, ya. Karena kalau hamzah rasul itu nanti harkat dan sukun kasroh nanti kasih kasroh amil maupun kasroh asli. Salah satu contohnya yang mana tadi contohkan di surat Al-Fajr. Nah, ya iya rasul mu'minah dia begini ya. Itu ada kalau dibaca. Tapi kalau misalnya kita dengan ayat sebelumnya ada kasrohnya hilang. Ya, itu namanya kasroh amil. Ya. Jadi kalau di sini poinnya di sini ini adalah roh sukun didahului hamzah rasul. Ya. Baik. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas soal fiksi lebih paham ya, lebih paham tentang hukum-hukum pokok. Tadi yang dibaca boleh dibaca dua apa coba? Yang boleh dibaca dua wajah tadi apa? Ya, taib asantum. Taib. Ya. Ini ada hubungannya sama materi ini. Nah. Yang di mana? Di mana? Ayat berapa? Apa? Oh, ini kok jadi pelajaran tafsir ini? Sebentar. Ayat berapa tadi? 90 ya. Kenapa? Pertanyaannya apa ini? Kalau antum baca di Tafsir Al-Muyassar ya, apa namanya? Ini dimaksud adalah orang yang murtad ya. Jadi orang yang ini apa namanya? Kalau kita baca ya di Tafsir Al-Muyassarnya ini Anda lagi buka ya. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim wastamirru 'alal kufri ilal mamat. Artinya terus menerus kafir sampai meninggal. Ya, jadi berarti dia murtad, berarti kan ya. Lan tuqbala lahum taubah inda huduril maut. Jadi ketika sudah mau meninggal artinya ketika apa namanya itu? Iya, itu sudah tidak lagi bisa diampuni dosanya. Insyaallah kalau di sini adalah kalau sesuai tafsirnya adalah orang yang murtad ya, tapi terus-menerus dalam kemurtadannya sampai dia meninggal. Allah taala alam. Ya, pasal itu apakah hanya di
Rata-rata seperti itu. Iya, biasanya seperti itu. Orang itu kan lupa baca kata harokatnya itu kan kata-kata. Ya, biasanya kalau hamzah wasl itu ya memang enggak mesti di fi'il amar, tapi mayoritas biasanya kebanyakan terjadi di fi'il amar ya. Kayak apa namanya, kalau antum lihat pelajaran yang paling awal dulu, pelajaran berapa itu, bentar ana liatin. Tapi memang apa namanya, hamzah wasl itu ya lebih banyak di fi'il amar ya. Tapi di alif lam itu biasanya juga ya, di al ya juga seperti itu ya. Kayak contohnya al-fasad ya. Ketika dia disambung dengan kalimat sebelumnya fa'aktsaru fihal fasad, berarti kan hamzahnya enggak dibaca sudah. Berarti itu menunjukkan kalau itu adalah hamzah ya. Baik. Wallahu taala alam. Cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas tentang ra yang dibaca tarqiq atau tipis sehingga antum memahami ya. Ana yakin juga ketika antum belajar tentang ra yang dibaca tipis, mungkin ya selama ini antum pahamnya cuman ra yang dibaca kasra, ra berharakat kasra atau ra sukun didahului harakat kasra. Apakah cuma itu? Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.